wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya sebagai host podcast Ramadan Mutu TV. Ya, kali ini kita kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin tidak asing lagi kalau di sekitar kompleks perguruan Muhammadiyah Taman Bandung. Ya. Beliau adalah Ustadz Arvenda. Ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini kita kali ini saya membuat podcast ya untuk menemani masyarakat atau umat Islam yang yang sedang menunggu buka puasa gitu ya. Ya jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih santai ya. Just for your information juga buat semua pemirsa Mutu TV gitu, Pak Arvenda ini selain beliau adalah sebagai guru di SD Muhammadiyah 7, beliau juga menjabat sebagai ketua RW, betul nggak Pak? Atau dibocorin rahasianya? Betul ya? Iya betul. Nah, karena sekarang itu kita akan membahas topiknya adalah tentang cara mudah beribadah di tengah wabah gitu kan. Nah, kebetulan banget kan Pak Arve ini sebagai ketua RW gitu kan yang harus menenangkan warganya, yang harus mensosialisasikan, mengedukasi bagaimana caranya menangani wabah ini di tengah masyarakat, pada masyarakatnya gitu. Nah, langsung saja Ustadz Arve ini emang ada gitu ya, kan Ramadan kali ini tuh berbeda dengan Ramadan sebelumnya gitu kan, yang biasanya kita selalu ke masjid gitu, biasanya ada ceramah kuliah subuh bagi anak-anak, biasanya ada buka bareng, tradisi mudik gitu. Tapi untuk tahun ini sangat kontras sekali, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, gimana nih pandangan dari Ustadz Arve mengenai hal-hal yang terjadi sekarang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Ini langsung ke tips aja atau bagaimana nih? Dari ini dulu, apa sih pandangan pandangan Pak Arve terhadap fenomena yang sekarang kita alami ini gitu? Ya. Intinya kita kan ada makrokosmos dan mikrokosmos gitu ya. Jadi kejadian di luar kita itu apapun yang terjadi gitu, jangan sampai kita larut gitu, mikrokosmos kita larut dengan apa yang terjadi di luar gitu. Hatta itu suatu pandemi yang sangat luar biasa seperti sekarang, tetap kalau di diri kita sih gitu ya, jangan sampai itu membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita kemudian bahkan ada yang putus asa, jangan sampai. Tetap kita jadi apapun gitu, mau pandemi, mau apa gitu ya, yang jelas bukan masalah itu bukan permasalahan yang di luar, tapi yang jadi masalah itu sikap kita terhadap masalah yang terjadi di luar gitu. Jadi takut jangan, waspada iya gitu. Harus. Harus gitu, tapi tetap jangan takut gitu ya. Jangan. Nah gitu. Nah, ini kan ada beberapa tradisi, bukan tradisi tapi sunnah gitu ya. Sunnah yang mana ini pahalanya gede nih, kayak sholat berjamaah di masjid gitu kan, terus kayak taraweh gitu kan. Nah, sementara saat ini gitu, kita nggak bisa tuh beribadah seperti itu gitu, beribadah seperti kayak taraweh ke masjid kayak gitu-gitu. Nah, ada nggak sih solusi-solusi lain gitu kan, meskipun kita nggak ke masjid tapi pahalanya tuh tetap sama gitu kayak tahun sebelumnya gitu. Nah, ini justru kabar gembiranya bagi orang-orang yang terbiasa melakukan suatu kewajiban atau suatu ibadah sunnah, tapi kemudian mereka terhalang melakukan tersebut, maka pahalanya tetap dihitung seperti ketika dia melakukan ibadah itu. Misalkan gitu ya, misalkan ketika kita setiap hari suka sholat berjamaah di masjid itu, tapi tiba-tiba pandemi atau hujan besar yang menjadi becek sehingga kita tidak bisa ke masjid, itu tetap dihitung sebagai kita setelah sholat di masjid kayak gitu. Karena kebiasaan yang sering kita lakukan di sebelum-sebelumnya gitu kan. Iya.
Nah, baiknya tuh kita kayak gimana sih menghadapi gaya hidup baru ini gitu kan. Terus ibadahnya tuh kayak gimana gitu. Kalau ini kan kita serba terbatas nih gitu. Ya. Nah ini dia. Justru karena sangat terbatas ini gitu ya, kita punya kesempatan yang lain. Contohnya misalkan tarawih gitu ya, sholat tarawih itu padahal sunnah yang dikerjakan oleh Nabi itu nggak lebih hanya beberapa hari. Ada yang bilang 2 hari, 3 hari, selebihnya beliau kerjakan di rumah. Oh, Inilah itu momen ya. kita, ini momen kita sekarang Karena untuk Nabi melakukan itu, di rumah. karena Nabi takutnya menganggap bahwasanya tarawih di masjid itu wajib gitu kan. Jadi wajib, betul. Kalau yang tarawih berjamaah di masjid itu kan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, itu bagus, sangat bagus. Dan ada yang lebih bagus lagi yaitu di rumah, karena Nabi melakukannya di rumah. Tapi ini bukan mengharuskan jadi di rumah, bukan. Ini mumpung ada kejadian pandemi seperti sekarang, ini kesempatan kita, ada alasan untuk dikerjakan di rumah. Ini bukan untuk males ya. Tapi kalau di rumah nih, misalkan kita tarawih, di rumah itu tetap dilakukan berjamaah dengan keluarga atau sendiri? Baiknya gimana yang baik? Nah, kalau baiknya sih tetap berjamaah karena ingin ada kebersamaan gitu ya, ada romantisme ketika kita melaksanakan dengan istri, kalau yang punya istri gitu ya. Maaf ya bagi yang belum. Oh, Kemudian Anda menyindir saya ini berarti. kalau ada anak-anak gitu ya, subhanallah, suasananya beda, nuansa rumah itu jadi atmosfernya itu syahdu gitu ya. Gitu. Tadarus bareng gitu ya, satu keluarga. Mantap. Tapi nih kan suka ada nih orang-orang yang bosen gitu, udah suntuk banget di rumah gitu kan. Nah akhirnya dia keluar rumah gitu. Dia memaksakan diri pengen ke masjid, pengen kumpul-kumpul bareng-bareng temen. Nah ada nggak sih tips-tips, bukan tips ya, nasihat untuk orang-orang yang sekarang jenuh banget di rumah nih, dari Pak? Ya, kembali ke motivasi gitu ya. Jadi kalau sudah motivasi kita ingin di rumah gitu, apapun yang terjadi kita lakukan di rumah. Karena ketika kita di rumah ini sebenarnya tidak hanya ingin kesehatan diri kita juga aja, tetapi juga menjaga kesehatan orang lain, menjaga bahaya jangan-jangan kita justru yang menyebarkan virus ini ke orang lain gitu kan. Yang pertama, yang kedua, yang paling utama adalah betul. Ini jalan ladang jihad kita gitu. Ketika kita berusaha. Baru kali ini ya ada orang rebahan sambil rumah diam gitu, itu dibilang jihad gitu ya. Itu benar. Ya soalnya kalau di tengah pandemi ini korbannya menjadi pahalanya mati syahid gitu. Oh gitu. Kalau kena ya nauzubillah, jangan sampai. Jangan sampai lah nauzubillah. Bahkan sekarang nih Antapani ini ya zona merah katanya ya, Antapani. Zona merah. Per tanggal 1 Mei 2020 Antapani sudah zona merah katanya. Oh, baru dengar tuh. Baru hari ini berarti. Pokoknya kan banyak ada tuh berita-beritanya yang kata pegawai Indomaret. Terus iya. Komplek Gria Caraka tuh katanya ada 3 orang. Padahal kan di Komplek Gria Caraka itu siswa-siswa SD Muhammadiyah itu banyak banget pokoknya. Nah, itu. Iya. Emang kalau secara kota Bandung juga kita kotanya sudah kota zona merah sebetulnya. Sudah 250 lebih ya yang terpapar di kota ini. Makanya diterapkan PSBB gitu ya, Jawa Barat di Bandung Raya gitu. Bandung Raya. Kalau di daerah Pak Arfe sendiri nih, di Kiara Condong nggak? Ya. Gimana nih keadaannya di sana? Apakah masjid tetap dibuka gitu, terus banyak jamaah yang sholat taraweh di masjid tempat Pak Arfe tinggal gitu, apa gimana? Kalau di sini alhamdulillah sudah dikondisikan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih dan sholat Jumat gitu. Jadi tadi Jumatan juga kita nggak ada karena memang juga diperiksa oleh dari Kapolsek, dari Polsek juga, dari kelurahan, kecamatan juga. Ya emang ya ini bukan untuk melarang orang ke masjid, bukan, sama sekali bukan, tetapi ini adalah tindakan preventif kita atas virus ini gitu ya, demi keselamatan kita semua. Oke, emang ini ya
kita sama-sama harus waspada gitu. Jadi jangan sampai egois gitu ya. Jangan sampai egois karena diri sendiri, orang lain jadi terkena imbasnya. Oke, untuk emang ada ya cara-cara mudah gitu, alternatif di tengah wabah ini gitu. Ya, mudah sekali ya. Jadi kita masukkan tips ini menjadi 5 hal disingkat dalam Gimana tuh? coronavirus. Oh, coronavirus itu singkatan. Coronavirus. Nah, singkatan. Apa tuh? Itu ko atau co. Co itu cobalah. Cobalah semuanya lakukan di rumah. Kita tadarus biasa di masjid, di rumah sekarang. Kita tarawih biasa di masjid, sekarang coba di rumah. Kita sekarang biasa nyari tajil misalkan keluar gitu ya. Sekarang coba di rumah nyari tajil, bikin tajil sendiri gitu. Itu tapi kan kalau hal yang menyenangkan buat tapi kita. Tapi kan kalau belanja kebutuhan pokok kan kita nggak bisa di rumah, harus keluar dong. Nah, itu kecuali itu darurat gitu ya. Darurat ya. Ya, itu cowok. Itu cowok. Terus sekarang ro itu singkatan dari romantis. Waduh, apa ini romantis? Waduh. Jadi kita buat romantis mungkin di rumah gitu. Romantis sama siapa? Buat indah di rumah. Nah, sama keluarga. Dengan keluarga kita buat seromantis mungkin, dengan anak-anak seromantis mungkin. Nah, yang belum berkeluarga, wayahna romantisnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mencukupi, sudah cukup luar biasa. Allah sekali. Terima kasih pencerahannya. Terus apa lagi nih? Sekarang Nah itu nahan lapar yang pertama. Yang kedua itu kan saum ya. Yang kedua nahan belanja. Jadi jangan banyak belanja sekarang, apalagi kalau kita banyak uang dihabiskan. Jangan. Justru yang sekarang harus dilakukan adalah banyak bersedekah. Jangan karena gini. Emang orang tuh sekarang itu belanjanya bukan ke pasar baru, tapi belanjanya tuh udah yang penting saldo di OVO banyak, terus ada aplikasi Shopee, Tokopedia. Udah itu sangat membahayakan gitu ya bagi keuangan gitu. Mengerikan itu tadi nahan puasa, nahan belanja, terus ada nahan apa lagi nih? Nahan belanja, nahan ingin pamer ya. Kalau lagi makan banyak gitu ya, jangan diupload dulu sekarang. Soalnya banyak saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan makan. Jangan jadi apa bahasa Inggrisnya itu sirik-sirik gitu ya. Oh jangan. Siap. Oh iya ya, karena banyak juga yang membutuhkan, masih banyak orang yang kekurangan gitu ya, kekurangan makan gara-gara akibat dari pandemi ini. Terus apa lagi nih? Nah, kalau bisa kita hubungi RT RW gitu ya. Ada berapa sih di RT kita yang sedang memerlukan, yang terdampak oleh pandemi ini. Jadi tidak hanya karena virusnya, tetapi juga karena ekonominya. Sekarang banyak yang dirumahkan, yang PHK, bahkan gaji juga banyak yang dipotong sekarang. Jadi kalau kita punya kelebihan, mungkin hanya 1-2 kilo beras itu sudah sangat membantu sekali untuk warga, untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus ini. Iya, Mbak. Itu ASN aja dikurangin ya gajinya, katanya sih dengar-dengar. Iya. Nggak ada gaji 13 gitu. Itu benar nggak sih? Katanya sih. Saya bukan ASN soalnya. Apa kabar nih dengan guru-guru swasta? Sebagian sudah ada, di beberapa guru swasta ada yang dipotong 20%, udah ada mulai. Jangan ya, di kita jangan. Harus jangan sampai bocor ini ke pihak sekolah. Gak apa-apa, kita juga kan warga gitu, warga negara gitu. Ya. Iya. Tadi kan sampai coba apa? Coba hal baru, mengerjakan semua di rumah. Romantis gitu ya. Romantis. Jadi hatinya harus banyak cinta gitu ya. Kemudian harus nahan yang bisa dipamerin, nahan yang biasa belanja, nahan. Sekarang sekarang visi kita apa sih ketika kita saum sekarang, visi kita apa? Kan visinya jelas ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dengan iman kita, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah lagi kita upload apa nggak jelas gitu ya. Kita ibadah hanya karena Allah saja.
kita usahakan seikhlas mungkin dalam hati kita menikmati tadarus kita di rumah, menikmati saum kita di rumah, menikmati salat-salat rukuk sujud kita di rumah. Itu visi kita, niat Jadi kita gitu kan. harus niat ya, niat berpuasa itu untuk apa gitu ya. Iya. Jangan sampai Betul. puasa ini diniatkan untuk pamer gitu kan. Untuk Susah ya, tapi memamerkan. Ya tapi iya fenomena sekarang itu kan orang-orang suka gatel gitu kan, apalagi dengan teknologi yang sekarang, wah orang upload makanan nih, ada orang yang suzon mau pamer, dan terus ada yang bilang juga, iya tapi kan saya ini niatnya untuk dakwah gitu, wah gitu. Ya kita nggak bisa menjudge orang juga kan ya Sate. Iya betul. Jangan sampai suzon. Terus apalagi nih, corona, visi atau niat dari berpuasa terus. Iya, nah terus ini harus apakah? Karena baru sekarang ini ya kita saum Ramadan dalam keadaan pandemi yang luar biasa seperti sekarang. Jadi harus menjadi momen terbaik kita, harus menjadi saum yang terbaik kita, harus menjadi Ramadan yang paling baik gitu. Karena kapan lagi? Jangan jadi wah kita nggak bisa buka bareng nih, kita nggak bisa tarawih bareng. Jangan, justru kebalikannya kita jadikan visi kita ini kapan lagi gitu. Kita harus melakukan yang terbaik ketika sedang ada pandemi yang luar biasa seperti sekarang. Harus yang terbaik kapan lagi? Iya sih, tradisi orang Indonesia kan buka bersama gitu kan. Buka bersama, saking bersamanya itu sampai tengah malam gitu mereka bersama tuh. Tarawihnya lewat, isyanya lewat gitu kan. Ini mah saya dulu gitu kan ketika zaman-zaman jahiliyah suka kayak gitu, suka main gitu. Pak Wahyu gitu? Pengalaman ini mah kirain pengalaman. saya. Tapi insya Allah untuk sekarang saya nggak mau menyia-nyiakan Ramadan kali inilah. Ada hikmahnya gitu, jadi pandemi Ramadan harus di rumah itu. Ya saya kira saya aja yang kayak gitu, ternyata Pak Wahyu juga ya. Ada juga pernah muda lah ya. Oke, itu tadi kan sudah ada cara mudah beribadah di tengah wabah yang sedang kita jalani ini. Ada nggak sih harapan-harapan dari antum gitu kan kepada terhadap situasi yang sedang kita hadapi? Harapan-harapannya apa? Ya, tetap kita optimis gitu ya. Optimis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang terjadi sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lagian kan tujuan saum itu la'allakum tattaqun itu ya. Jadi agar kita itu lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih selalu ingat kepada Allah, itu intinya. Makanya ketika ada pandemi ini sudah sangat luar biasa gitu. Kita ambil sisi positifnya. Positifnya untuk diri kita ini menjadikan terlibat, menjadikan pembekalan buat kita ya, menjadikan sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan buat diri kita agar kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita bisa berdoa dengan lebih khusyuk, kita bisa lebih tarawih dengan lebih khusyuk, syahdu lagi di rumah. Ini sudah sangat luar biasa. Adapun pandemi ini kita terus berdoa kepada Allah agar semua yang terdampak oleh virus ini menjadi kembali lebih baik gitu nanti ke depannya. Tidak hanya seperti kemarin, tetapi justru lebih baik lagi nanti ketika sesudah pandemi ini berakhir. Semoga negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Jadi tetap juga kita harus bertahan di rumah ya, tahan di rumah, dan juga pola hidup, gaya hidup yang bersih, cuci tangan tetap harus dijaga. Apabila darurat keluar kita juga harus pakai masker ya, betul ya. Iya. Sebagai Bapak RW yang sering ingat edukasi, jaga jarak, jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker. Kalau sudah keluar dari luar kota harus isolasi mandiri minimal 14 hari. Oke, siap. Saya juga ini dapat curhatan dari anak-anak kayak gini. Ada apa? Sebetulnya kita tuh nggak butuh libur katanya. Karena bukan gitu. Jam kosong itu lebih enak daripada libur. Nah, kalau jam kosong itu kan di sekolah gitu kan.
terus ada teman-teman gitu kan. Nah, jadi lebih mereka kangenin tuh daripada libur itu nggak ada yang mau malah, karena kalau libur mereka sendirian di rumah gitu, nggak ada temen gitu kan. Nah, mungkin itu juga yang menjadi penyebab anak-anak itu sekarang jadi kangen sekolah gitu. Kangen. Nah, Pak Arfe sebagai guru kelas 3 juga nih pasti ada murid yang bilang kangen sekolah, kangen kumpul lagi sama guru-guru, sama teman-teman gitu. Ya, saya guru kelas 2 Pak, kelas 2 PAI. Guru kelas 2 ya, sorry. Jadi lebih kecil lagi. Coba subhanallah ya, tidak hanya anak-anak, guru juga kangen gitu ke anak-anak semua, ingin ngajar lagi, selain ngajar ingin bercanda, ingin bergembira di sekolah semua. Nah, ketika kita punya rasa kangen itu, rasa rindu itu kepada teman kita, kepada guru kita, kepada sekolah kita, kita doakan, kita curhatkan kepada Allah, ya Allah, aku sayang mereka, aku rindu mereka, semoga semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat, keimanan yang luar biasa, tetap sejahtera, aman, sentosa di rumah masing-masing gitu. Boleh sekali-kali kita calling, pakai WA, pakai Zoom dan sebagainya. Cuma ya itu jangan sampai itu malah karena kangen jadi kita kurus gitu, kasihan banget. Jangan. Kita tetap bergembira gitu ya, walaupun terpisah jarak, tetapi hati kita tetap bersama gitu. Masya Allah. Jadi kalau tadi kita membahas iman, sekarang kita membahas imun. Jadi iman itu dia. Itu harus tetap terjaga kebaikan. Oke, Ustadz Arvenda, thank you buat waktunya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 Bandung ini. Semoga apa yang kita obrolkan itu disimak dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Oke, terima kasih Ustadz Arfe. Sama-sama Al-Mukarram, Pak Wahyu yang luar biasa. Semoga tetap diberi kesehatan antum ya, karena amin ya Rabbal. Harus sehat ya, memimpin warga gitu, dan masyarakat. Semuanya harus sehat. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu besok di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7. See you on the top. Sip.